Oke, selamat pagi. Gimana? Sehat? Sehat semua? Kelvin? Rio? Pagi Pak, sehat Pak. Pagi Pak, Ya, sehat Pak. harus semangat ya. Satu lagi kan kemarin saya sharing ya beberapa soal latihan. Itu sudah dibaca-baca kan? Karena itu 90% keluar. Ya. Sudah buat akun di Chatipot semua? Jadi Anda ujiannya itu, kita sebelum mulai ya, sharing dulu. Ini, Anda wajib buat akun di Certipot. Sudah semua ya. Jadi besok Anda datang ke UIB, kan nanti login di aplikasi ya. Di Certipot ada username password, itu Anda ingat-ingat, itu Anda buat login. Oke. Terus nanti ini contoh Certipot ya. Ini Certipot saya. Oke. Nanti username password ini Anda gunakan untuk login di ujiannya UIB di labnya. Oke. Jadi Anda harus registrasi data semua, harus oke. Ini contoh ujian yang kemarin ya, yang saya ikutin. Ini MTSDF ya. Terus nanti contohnya seperti ini. Ya, nanti ada kalau seandainya Anda lulus ya, ada total berapa? Kemarin skor saya 97. Target lulus itu skor Anda 70. Jadi, kalaupun Anda baca-baca bank soal, ya setidaknya Anda bisalah 70. Tapi kalau Anda males baca, males di pelajarin, itu ya saya juga pasrah gitu ya. Jadi, sebisa mungkin saya bantu Anda supaya untuk lulus. Ini contohnya. Oke. Nanti sertifikatnya nanti seperti ini ya. Ini contohnya. Kalau Anda lulus, otomatis 5 menit langsung masuk ke sertipot Anda sertifikatnya. Tinggal Anda ambil, tinggal download ya, karena sudah didaftarin ya sama dari IT. Oke, supaya Anda lulus. Ini contohnya sertifikat. Jadi untuk nilai nggak masalah mau berapapun, yang penting Anda dapat sertifikat seperti ini. Ini target saya ya. Oke. Sebelum mulai ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya mau Ada tanya yang Pak. mau ditanyakan? Halo Pak. Iya. Galen? Eh, saya kan ada, saya barusan ada kirim foto tuh Pak. Itu pas pendaftaran dia tanyain mau daftar Microsoft gak? Itu perlu register yang Microsoft punya. Kita itu Microsoft ya Pak? Iya, Microsoft. Di register. Oh, jadi ini kan di sini kan tulisnya Certipot sudah diregister. Jadi saya perlu register yang Microsoft lagi. Iya, Microsoft ini ya. MTA-nya. Ini di register ya. Ini untuk data kita. Kan data di sertifikat udah kan? Ini Iya, perlu Certipot udah. Iya. Kan nanti kan kita di Chatipot kan banyak ujian ya. Nanti kalau yang fokus di DKV itu kan nanti di Adobe ya ujiannya, atau di Autodesk ataupun Apple. Jadi diregister juga untuk ini apa ujiannya ini ya. Oke. Oke Pak. Terus kan untuk datanya, Delwin. Jadi biar nanti kalau waktu ujian kan sudah tahu, oh nanti ujiannya ini. Oke, Yonggi, nggak masalah ya. Ya, buat saya nggak ada masalah. Nanti masih kerja, no problem. Tetap nanti saya nggak hadir, yang penting ujian lulus. Itu aja mau minta dari saya ya, dihafal gitu. Tapi karena keadaan kerja kan. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Sudah dibaca-baca ya, bank soalnya ya semuanya. Kita materi terakhir itu database. Saya sharing materi terakhirnya. Mana ya?
Oke. Di materi terakhir ini tentang database. Database rata-rata oke ya, jadi kalau seandainya ada yang mau live ya, nggak masalah. Oke. Kita selesai dari jam 10 sampai jam jadi David nggak masalah ya. Nanti setengah satu pun live nggak masalah. Tapi nanti kerjakan ya jam 12. Ini soalnya gampang sekali. Saya minta nanti waktu ini ya, waktu pretest itu tolong kerjakan sendiri. Jangan buka soal, jangan buka Google, jangan buka handphone dan lainnya. Itu Anda kerjakan, selesai nanti kirim ke email saya. Baru nanti saya cek. Oke. Tujuannya kenapa? Ini supaya tahu berapa sih David nggak apa masalah. Oke. Seberapa kemampuan Anda? Oke. Untuk ini apa? Untuk mengerjakan ya. Karena kan kita punya target juga ya. Minimal Anda dapat nilai 70. Di bawah itu Anda tidak akan keluar sertifikat ya. Daripada bayar lagi kan. Itu sayang ya. 600.000 kan kurang lebih gitu untuk sertifikasi. Jadi Anda harus fokus, harus selesai. Oke. Kita lanjut ke materinya dulu. Oke, ini di materi terakhir itu membahas tentang database. Jadi di sini adalah understanding database. Di database itu istilahnya skillnya apa sih yang perlu Anda pahami atau Anda mempunyai. Jadi Anda memahami bagaimana sih untuk membuat relational database konsepnya. Jadi memahami bagaimana membuat ini ya, menghubungkan relasi di database, terus memahami tentang DBMS ya, Database Management System. Terus Anda memahami, mengerti, terus bagaimana sih penggunaan query di database. Oke. Jadi sama, Anda juga memahami ya, dari bagaimana undi database itu untuk metode-metode query-nya. Karena di SDF itu ini ya, sertifikasi basic tapi seluruhnya itu dipelajarin. Oke. Terus bagaimana Anda memahami untuk koneksi ya di metodenya ataupun connection method. Oke. Jadi ini chapter terakhir. Oke. Kemarin saya sudah sharing bank soal juga ya, itu harus Anda baca-baca. Oke, habis pretest nanti kita bahas soalnya jam 4:30 ya. Oke. Nanti ada post test juga supaya besok Anda siap. Ini selanjutnya ya. Ini di database itu ada disebut dengan anomali data. Oke. Apa itu anomali? Jadi pertama itu ada untuk insert anomali. Jadi di database ini biasanya kan ada insert ya untuk new datanya. Oke, jadi di insert ini nanti bisa menjadi unread dependency. Oke. Ataupun kalau seandainya kita untuk delete ya. Deleting ini data untuk bisa untuk loss data yang lain. Karena datanya kan relasi ya gitu. Ataupun untuk update datanya. Oke. Jadi contoh sampel secara umum itu data sederhana. Ya, ada book ID, ada book name, ada kategori ID maupun kategori name. Jadi ini datanya. Kalau seandainya data berdiri sendiri. Terus bagaimana data untuk normalisasi? Oke. Di database ini istilahnya normalisasi itu biar tidak terjadinya
redundansi data, duplikasi data. Oke. Terus biar tidak terjadi data sampah. Data sampah itu artinya data yang banyak di database, tapi itu tidak terpakai, mubazir datanya. Jadi istilahnya menambah space di hard disk ya, itu termasuk data sampah. Untuk mengatasinya itu pertama untuk pembuatan normalisasi ya, itu ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Ini salah satunya untuk normalisasi. Jadi ada first, ada second, ada third normal untuk formnya. Bagaimana sih teknik untuk normalisasi? Ini sudah diajarkan ya sama Pak Warno, ya yang masternya, ataupun dosen yang lain yang mengampu mata kuliah database. Kebetulan ada juga ya yang ngambil sertifikasi database ya, seperti Pak Yifta gitu kan. Oke. Di sini saya hanya mereview sebentar untuk mengingatkan. Jadi supaya basically-nya Anda paham tentang database-nya atau rupanya seperti ini. Oke. Pertama itu ada untuk first normal form atau pertama ya ini. Jadi di sini ini in order for table to be in a first normal form. Jadi ini adalah untuk first normalnya. Oke. Nanti ini kita untuk membuat kolom-kolom di table dan di row-nya. Oke, ini contohnya pertama. Pertama kita mau membuat ya ada ID, ada host name, ada last name, ada phone number. Oke, ini untuk pertamanya. Terus keduanya, ini ada untuk normal kedua ataupun second-nya. Oke. Jadi ini kita membuat pertamanya ya, istilahnya masternya. Oke. Nanti selanjutnya ada transaksinya, ada relasinya ya. Jadi ada 1, 2, 3 untuk itu normalisasinya. Ini contoh untuk normal pertama, ini untuk normal kedua ya, atau bisa disebut dengan second normal form. Ini ya second normal form. Di second normal form ini, jadi mesti ada untuk first normalnya, untuk istilahnya untuk penghubungnya relasinya. Seperti ini contohnya ya. Ini untuk first normalnya ya, ada nama. Terus ini kita ada customer-nya untuk second normal form-nya. Jadi untuk pembuatan tabel-nya ini. Jadi di sini itu nanti ada untuk non key-nya ya, untuk kolomnya. Jadi ada untuk functionality dependent-nya. Dan nanti ada primary key-nya. Ada primary key, ada foreign key. Karena untuk di second normal itu untuk menghubungkan tabel yang lainnya. Ini contohnya. Oke. Jadi contoh ini kita untuk following table-nya ya. Ini contohnya untuk second normal form. Oke. Ini contohnya ya. Oke, ada order ID, ada customer ID, ada order date, ada customer name. Oke. Terus kita ada pure normal form atau normal ketiga. Oke. Normal ketiga ini kan masih double ya, masih ada redundancy, ada namanya ini. Jadi kalau normal ketiga ini buatnya ada item ID, ada supplier ID, ada reorder, contohnya fake-nya, reorder fake-nya ya. Jadi di normal ketiga, ini contohnya itu istilahnya pengembangan dari normal kedua. Oke, ini contohnya ya penggunaan kolom, terus untuk functionality dependent-nya, oke. Terus untuk primary key-nya, ini contoh untuk normal ketiga. Jadi ini normal kedua, ini untuk normal pertama. Ini biasanya nanti waktu Anda skripsi ya, kadang pertanyaan sepele seperti ini kadang dijawab dan Anda
kadang lupa jawabnya gitu. Jadi biasanya sih ini kadang dibahas di skripsi ya. Iseng-iseng dosennya nanya ya, coba Anda buatkan norma pertama, norma kedua, nomor 3 di database. Ini contoh sederhananya. Terus di database itu ada struktur query language atau SQL. Di sini itu mungkin Anda sudah bisa ini ya, MySQL, SQL Server, Oracle. Jadi kita fokusnya di Microsoft ya, Microsoft SQL Server untuk database-nya. Di query ini, untuk query Anda pakai ini ya, MySQL maupun SQL Server, Oracle itu contoh query-nya itu sama ya, ataupun hampir mirip. Sintaks contoh sederhana gimana? Kita mau menampilkan tabel seluruhnya, otomatis select bintang from table. Kalau Anda pakai MySQL juga seperti itu. Anda pakai SQL Server juga seperti itu. Oke, ini mudah ya. Jadi Anda ganti-ganti platform, ganti-ganti database pun nggak ada masalah. Karena rata-rata itu basic struktur query language itu sama. Oke, terus biasanya di ini ya, database yang besar seperti Microsoft itu biasanya disebut dengan TSQL ataupun transaksi struktur query language ini ya. Salah satunya itu SQL Server. Di TSQL itu ada disebut dengan ad hoc SQL statement dan storage procedure. Kalau zaman dulu itu MySQL tidak support storage procedure, tapi sekarang sudah support ya karena perkembangan zaman. Oke. Jadi MySQL pun powerful juga ya. Sintak di SQL Server itu bisa jalan di MySQL, MySQL pun juga bisa jalan. Oke, ini contohnya. Salah satu kelebihan di Microsoft SQL Server itu salah satunya ada storage procedure, terus kita untuk bisa membuat looping, terus ada ad hoc SQL statement, dan banyak fitur-fitur lagi yang bisa Anda pakai. Ini contoh sederhana. Di database apa saja itu pasti untuk query-nya itu ada statement select, ada statement insert, ada statement update, dan ada statement-nya delete. Oke, ini saya mereview sebentar ya. Terus statement ini dipakai biasanya untuk kalau koneksi aplikasi itu di create ya, create, read, update, delete. Ini. Dan ini adalah query yang standar yang bisa dipakai. Sebenarnya untuk query bisa Anda kembangkan lebih banyak ya. Tapi untuk sampelnya ya, secara sederhana dan secara umum yang banyak dipakai ini adalah perintah query seperti ini. Statement select itu statement bagaimana kita untuk menampilkan data. Artinya gimana? Data yang ada ini kita mau tampilkan. Oke. Terus ada statement insert. Insert itu adalah kita untuk menambah data ya. Oke. Terus ada statement update. Statement update itu bagaimana kita untuk memodifikasi datanya. Ada juga statement delete ya untuk menghapus data. Jadi basically ini merupakan statement yang umum dan rata-rata Anda sering pakai. Kalau Anda fokus di ini ya, di IT, fokus di pemrograman, ataupun fokus yang hubungannya main database. Ini pasti ini umum. Oke, ini sangat gampang sekali. Jadi di sini saya mereview sebentar ya. Terus ada juga disebut dengan running SQL query. SQL itu seperti apa sih SQL Server? Ini contoh sampelnya. Saya buka ya.
Oke, ini saya pakai yang SQL Express. SQL Express itu maksudnya SQL yang free ya. Itu kita tidak harus registrasi. Oke. Jadi Microsoft itu di samping berbayar itu ada juga yang untuk free-nya. Ini salah satu yang saya pakai. Tapi kalau untuk perusahaan, bagi perusahaan besar ya itu jangan pakai yang free ya gitu. Ya lisensi ya, ini contohnya. Ini saya pakai SQL Server Management Studio ya untuk datanya. Terus ini beberapa database yang sudah saya buat. Ini ada Rigsop. Rigsop itu kemarin kita untuk ini ya, ini untuk testing untuk buat aplikasi. Jadi di sini ada untuk database mana yang Anda pakai. Ini contohnya. Terus ini ada table. Kalau kita membuat, otomatis nanti akan kesimpan di sini. Istilahnya untuk create-nya. Kita contoh ya, untuk menampilkan table customer. Sama perintahnya seperti tadi ya, select bintang from customer. Ya. Ini contohnya. Kita eksekusi ya, sekarang ini contohnya. Jadi ini struktur dasar untuk database. Di sini saya hanya mereview sebentar ya. Terus di sini ada untuk view-nya, untuk nyimpan view-nya ya di sini. Oke. Di sini ada juga disebut dengan programmability. Programmability ini nanti misalnya kita membuat storage procedure, membuat function, membuat trigger, otomatis dia akan nyimpan di sini. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Kalau seandainya kita membuat trigger ya, otomatis dia akan kesimpan di sini. Ntar ya, punya saya ada nggak ya? Yang ada triggernya. Nggak ada ya, kayaknya nggak ada di sini deh. Ini functionnya ya. Function itu ada dua, table value function sama scalar function. Ini fungsinya beda-beda. Ini contoh sederhana ya tentang database-nya. Kita lanjut ke materi. Ini. Terus di SQL query itu bagaimana kita untuk merunning. Jadi ada banyak cara kita untuk ini ya, komunikasi dengan SQL ataupun dengan SQL Server ya. Oke, salah satunya bagaimana ini query ini kita untuk komunikasinya atau kita untuk bisa tampil dengan aplikasi. Oke. Ada juga pertama itu Visual Studio Integrated Development Environment. Oke, jadi ini untuk komunikasinya. Terus ada C# application, ada SQL query analyzer ataupun PostgreSQL command prompt utility. Oke, jadi ini kita untuk runningkan database. Oke. Ini contohnya. Ataupun kita bisa juga kok runningkan database pakai ASP.NET ya. Kemarin yang kelas pemrograman berbasis data sudah saya kasih tahu ya bagaimana membuat create, menampilkan, running, koneksi dan lainnya. Terus ini perintah select ya. Kalau select data kan tadi secara umum, select bintang from customer. Jadi di sini select itu kita bisa buat pilihan ataupun kita buat skopnya selectnya itu mau sampai di mana untuk penggunaan select atau pembatasannya select. Oke. Di sini contohnya untuk select segmen ya. Ini retrieve datanya itu dari mana, tabel apa yang mau ditampilkan. Contohnya select list of field-nya. Field-nya apa saja yang mau ditampilkan? ID kah, nama kah, terus ini ya, harga dan lainnya. From
list of table. Tablenya itu contohnya customer, supplier, produk, transaksi dan lainnya. Where ini where-nya apa? Oke, untuk klausannya mau kemana gitu? Apa sih pilihannya untuk lebih ke spesifikasinya? Group by itu dalam kelompokannya apa? Untuk grup dari klausanya where. Ada having, ada order by. Order by-nya itu dari mana? Ini klausanya. Jadi penggunaan select itu tidak select bintang from barang saja, bisa kita untuk lebih ke spesifikasi transaksinya yang akan kita pakai. Kita bisa pakai group by, kita bisa pakai having, kita bisa pakai order by ya. Tergantung dari apa yang kebutuhan yang akan kita olah datanya. Jadi salah satunya ini, contohnya select bintang from customer. Where-nya nanti kita isi apa? Ya, where contohnya ID dan lainnya. Group by-nya itu mau apa, atau having order atau order by-nya itu dari mana apa gitu. Lebih ke spesifiknya. Selanjutnya contoh penggunaan select. Oke. Jadi contohnya kita mengikuti perintah untuk select statement-nya. Contohnya select statement ordernya itu sama customer untuk respondingnya. Contohnya ada select order by customer ID, contact name from inner join customer. Jadi ini lebih ke spesifikasi ya. Dari customer ini yang mau ditampilkan dari customer order sama customer ID. Jadi istilahnya dua table kita jadikan satu. Kita untuk dari dua table ini data apa sih yang akan mau kita pakai? Data apa sih yang mau akan kita tampilkan? Atau data apa saja yang mau kita ambil dari dua table ini, kita penggunaan select. Oke, ini contoh sampel sederhananya. Terus di select ini contohnya kita lagi buat untuk statementnya. Ini kita untuk order. Contohnya untuk order shippingnya itu to Canada. Jadi select bintang from order. Oke. Where untuk ship country istilahnya yang country yang Kanada ini saja yang akan ditampilkan untuk shippingnya Kanada. Contohnya shippingnya banyak ya. Jadi istilahnya kita untuk tampilannya itu lebih ke spesifikasi. Spesifikasi ini di sini ini sesuai dengan kebutuhannya. Ini contoh sederhananya ya. Terus tadi sudah kita bahas tentang select. Select untuk menampilkan datanya. Selanjutnya kita bahas tentang update. Update itu gimana? Contohnya kita sudah masukin data. Terus datanya itu salah. Mau kita rubah. Ya. Untuk update itu yang tidak bisa rubah itu primary key-nya. Selain primary key itu kita bisa ubah. Contohnya ini ya. Contohnya ini. ID customer, nama, alamat, kota, negara, telepon. Ini semua bisa di-update kecuali ID customer karena ini primary key. Primary key tidak boleh di-update ya ininya. Kalau takutnya datanya sama bisa, kalau kita buat primary key otomatis tidak akan tersave ada notifikasinya. Oke. Jadi contoh bagaimana sih kita untuk membuat update. Oke, contohnya ini update customer. Jadi update customer itu dari table customer. Set apa yang akan kita update. Contohnya contact name sama dengan Maria Anderson, where customer ID-nya Alfli, Alki ya. Jadi ini aja yang ke update. Ini bagaimana sih contoh sederhana kita untuk update. Nih.
mana ya? Contohnya kita pakai ya, update. Sudah ada juga ya, contohnya update customer. Terus apa sih yang mau kita update? Customer set lama ini ya. Terus where-nya ya. Where itu akan kita untuk pilihannya yang utamanya ID customer. ID customer-nya contohnya 100. Oke. Ini hanya contoh sederhana ya. Jadi ini perintah untuk update. Ini Anda sudah biasa, saya hanya mereview. Mungkin ada yang semester 2 belum sampai ke sini, sekedar tahu, oh nanti ini yang akan dipelajarin ya. Ini contoh aja. Oke, saya biasanya sih jarang main di MySQL. Kalau main SQL biasanya saya lebih ke di online-nya ya, lebih online lebih itu karena laptop saya nggak boleh install MySQL, bolehnya SQL Server. Jadi kalau main MySQL saya di php-admin ya, di domain hosting. Saya biasa mainnya di situ. Oke. Ini contoh sederhana ya, bagaimana kita untuk penggunaan statement update. Jadi ini, update ini tidak harus satu ya, bisa kok banyak. Tinggal aja koma, apa sih yang mau ditambahkan untuk update sekaligus. Jadi contohnya ini, satu aja yang kita update. Terus, yang sering juga dipakai ini adalah perintah insert. Perintah insert ini gampang ya, dan rata-rata Anda harus bisa wajib, karena ini pun kalau kita fokus sebagai programming, perintah select, insert, update, delete itu adalah makanan sehari-hari yang biasa Anda pakai, terus biasa Anda gunakan ya. Oke, jadi ini perintah insert atau bagaimana kita untuk menambah data kita masuk ke simpan ke dalam table di database. Oke. Karena di table itu kan ada banyak row ya, row-nya. Contohnya order ID, product ID, unit price, quantity, discount, dan lain-lainnya. Oke. Terus bagaimana perintahnya atau statementnya untuk insert? Ini contoh sederhana untuk penggunaan perintah insert. Ini contohnya insert into order detail. Oke, jadi ini nama tabelnya ini order detail. Oke ya. Di order detail itu kan ada row ataupun filenya, file-filenya ya. Contohnya ini apa? Ada order ID, product ID, unit price, quantity, sama diskon. Value, apa sih isi yang akan mau kita masukkan? Dalam case ini contohnya order ID-nya 10248. Product ID-nya 2, unit price-nya 19, quantity-nya 2, diskonnya 0. Ini contoh. Jadi nanti kalau perintah ini dieksekusi atau dijalankan, otomatis dia nanti akan masuk ke dalam table. Ya. Ini contoh sederhana. Jadi kalaupun seandainya gini ya, Anda pakai MySQL, pakai Oracle, pakai SQL Server, semua query-nya sama ya. Insert seperti ini. Nggak ada yang insert beda penulisannya ya. Insert jadi apa gitu kata-katanya itu sama. Karena ini sudah standar DBMS, Database Management System.
itu sudah seperti ini. Yang terbaru atau lanjutnya kan kita ada RDBMS ya, Relation Database Management System, dan lain-lainnya. Oke, jadi istilahnya query yang sudah distandarin. Kita lanjut. Selanjutnya ada perintah delete. Perintah delete itu adalah kita untuk menghapus, untuk meremove ya. Jadi ini statementnya. Delete bisa banyak, bisa delete database, delete table, ataupun delete record-nya. Jadi saya saran sih penggunaan delete ini harus hati-hati, karena kalau kita nggak sengaja ada data customer, kita langsung buat perintah ya, delete bintang from customer. Udah selesai, habis. Oke, ya. Contohnya kita mau hapus yang cuma customer ID AFK, tapi kita lupa. Kita langsung buat perintah ya, delete bintang from customer. Otomatis bukan AFK ini, ALFI ini yang dihapus, tapi seluruh datanya itu bisa kosong. Oke. Jadi ini yang harus dihati-hati untuk penggunaan perintah delete-nya. Dalam contoh ini kita membuat statement perintah untuk delete record di customer. Ya. Jadi customer atas nama Alfie ini yang akan kita hapus. Perintah apa sih yang dipakai? Ini contohnya. Delete bintang from customer where customer ID. Berarti customer ID-nya yang Alfie ini aja yang akan kita hapus, bukan yang lainnya. Tapi kalau kita kerja sambil ngantuk ya, delete bintang from customer, enter, udah selesai. Oke, bisa-bisa nanti kita langsung diberhentikan kerja ya, karena kita menghilangkan data penting. Jadi saya sarankan di kantor itu selalu rajin update data. Kenapa? Suatu waktu kalau ada problem, ada crash, ini kita sudah ada backup-nya. Oke, backup data. Karena data ini sangat berharga ya. Itu di perusahaan, di mana saja kita kerja itu, data adalah salah satu aset ya. Salah satu aset terpenting di perusahaan, di kantor, dan lainnya. Jadi, dalam manajemen pengolahan data itu kita harus hati-hati. Jangan sampai data yang oke ini tanpa dengan cerobohan kita ya, itu bisa fatal akibatnya. Oke. Saya juga sama. Kalau membuat aplikasi atau bekerja dengan data itu saya selalu mengupdate data. Kenapa? Ya risikonya sangat tinggi ya gitu. Karena ya karena kesalahan yang tidak disengaja itu nanti bisa merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan perusahaan. Jadi dalam statement delete ini kita harus hati-hati untuk penggunaannya. Selanjutnya ada disebut dengan storage procedure. Ya. Storage procedure itu apa sih? Terus apa sih manfaatnya? Terus kegunaannya untuk apa? Benefitnya apa untuk kita gitu ya, biasanya kan ada kata-kata yang seperti itu. Oke, jadi di sini storage procedure itu salah satu kita untuk kalau saat ini kita punya query kompleks ya, yang banyak, yang panjang. Terus waktu-waktu nanti itu sering kita panggil. Oke, daripada kita ngetik panjang capek, kita buat query panjang itu kita simpan, dan itu nanti yang kita panggil lagi. Jadi kita tinggal running, itu query-nya yang sudah otomatis jalan. Karena contohnya kan ada query insert, update, delete, relasi ini, hapus sana, terus update ini, kan panjang. Ya. Jadi istilahnya untuk mempercepat ya transaksi relasinya itu kita membuat sebuah storage procedure. Jadi salah satunya ini ya self-compatible storage procedure so that the run faster, runnya cepat ya untuk query-nya. Ini salah satunya. Jadi kalau untuk Anda ya saya juga ya, pengalaman itu yang sering ngembangin aplikasi besar, karena
kalau kita di perusahaan, apalagi perusahaan internasional ya, itu untuk query itu tidak hanya dalam satu database, bisa 2 database kita querykan ataupun dalam satu server itu. Oke, jadi comot sana, comot sini ya. Oke, ini untuk akses login, ini untuk menampilkan foto, ini nanti untuk nyimpen ke database ABC. Karena yang sifatnya kompleks, panjang, otomatis kan kalau kita membuat contoh aplikasi kan panjang ya. Query-nya itu panjang lebar. Terlalu panjang itu sangat riskan dan berbahaya ya. Oke. Takutnya nanti problem dan lainnya. Jadi itu untuk memudah kita buat aja di storage prosedur, masukin ke situ, kita tempel, dan storage prosedur itu kita running untuk pemanggilannya. Jadi contohnya kita database SQL bla bla bla, udah kasih nama aja pendek atau str gitu. Itu kita untuk mempermudah ya pekerjaannya. Terus bagaimana kita untuk memulainya? Oke, ini contoh kita untuk create ya, untuk storage prosedurnya. Contoh create storage prosedur ini, oke, kita masuk ke TSQL. Istilahnya ini disebut dengan transaksi query language ya. Anda buat seperti ini ya, create prosedur statement-nya untuk create storage prosedur. Jadi ini contoh Anda bisa ikutin untuk query-nya. Create prosedur, apa sih nama yang akan kita simpan atau yang nanti kita panggil. Ada as, ada return. Select bintang from customer, by country, France. Contohnya kalau kita mau manggil ini cukup ini aja ya yang kita panggil. Get customer from France. France contohnya. Ini contoh sederhana bagaimana untuk penggunaan storage prosedur. Terus ada juga di storage prosedur itu kita buat untuk parameter-parameternya. Parameternya ini gimana? Contohnya nanti kita bisa untuk input ataupun output. Jadi kita bisa untuk ini ya, di query itu kita bisa menambahkan untuk khusus input sendiri ya untuk transaksinya. Contohnya kita mau masukkan total, ini contohnya. Jadi create prosedur DBO get customer sales. Jadi kita tambahkan customer ID, total sales money, contohnya output char 5. Select total sales nih ya, sum nih yang total sales ini ya, sama dengan quantity dikali unit price from customer inner join order bla 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 ini. Customer ini ID. Jadi nanti kita bisa kalau seandainya mau input ya, inputin customer ID-nya sekian, otomatis nanti akan keluar totalnya. Oke. Jadi ini di storage prosedur itu kita bisa custom. Bisa tambahkan file-nya sesuai dengan apa sih kebutuhannya. Ini contoh custom menggunakan parameter di storage prosedur. Jadi ada beberapa kita nggak harus rubah table untuk menambahkan hasil, tambahkan field ya. Contoh kita buat 2 table. Kita nggak perlu nambahkan di 2 table ini, kita bisa main customnya di storage prosedur untuk penambahan. Ini contohnya. Customer ID, total sales, ini contohnya. Jadi kalau ada storage prosedur itu salah satu terbantu. Dan untuk kita programming ya, software engineering, R&D ini storage prosedur itu sering dipakai ya, karena untuk case-case tertentu ini kita perlu seperti ini untuk membuat sebuah aplikasinya. Terus ada juga kita bagaimana kita bekerja dengan flat file ya. Flat file ini from struktur ya, untuk storage ini biasanya kita untuk XML file-nya untuk menampilkannya. Jadi di sini ini ada stream reader, ada stream writer. Ini contohnya di penggunaan text file.
Jadi XML ini kita untuk manipulasi ya. Bisa juga di binary file. Ini contohnya. Ini penggunaan XML ya, Extensible Markup Language atau XML. Ini contohnya kita untuk penggunaannya. Jadi nanti akan tampil ini ya, Oke, nama, nomor handphone ya, ini tampilannya. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk penggunaan XML. Ini ya, XML. Terus bagaimana kita working menggunakan dataset. Dataset ini ya, representasi dari untuk relasional data. Oke, jadi dataset itu bisa ya istilahnya untuk mempunyai table, relasi, data integrasi, constraint, unique, dan lain-lainnya. Ini parameter dataset. Oke, jadi materi kita entity relational shape diagram, ada data normalisasi, terus Anda bekerja dengan query ya, database query method, terus ada database connection method. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada Pak, yang mau ditanyakan? besok Pak, itu nanti Ya. link dan kodenya juga ya Pak, atau gimana Pak? Yang apanya, Vin? Yang ujian besok Pak. Ujian besok ini kalau kan datang ke UIB kan, Kelvin? Nanti datang ke UIB itu ada komputer sendiri ya. Ada garis-garis gede kanan kiri. Ya, terus nanti diawasin CCTV, itu nanti di monitoring. Jadi kita masuk itu langsung sudah ada ini ujiannya, ada examnya. Kebetulan kemarin di Multimatic ada pretestnya ya. Tadi saya tanya Pak Warno, rupanya sekarang kita nggak sama Multimatic. Saya meminta Kalau link yang pretestnya. ujian di rumah Pak gimana Pak? Kalau ujian di rumah nanti bagi yang di luar Batam. Yang di luar Batam saja. Kalau Kelvin di mana, Vin? Di Batam kan? Di Tanjung Pinang Pak. Oh ya, Tanjung Pinang nanti ujiannya kita kasih remote sama Pak Tony. Tadi saya chat sama Pak Tony belum dibalas. Nggak apa-apa, Vin. Nanti dikasih remote ya. Nanti sebentar saya cek lagi. Bentar ya, saya cek. Kata saya sudah diskus sama Pak Yefta kan, katanya sama Pak Tony gitu. Sudah kasih list kemarin datanya. Bentar, nggak dibalas. Kemarin ini kan yang ujian di luar Batam kan, bentar saya chat ya. Tambah Kelvin Kurniawan ya. Ini kan bener kan? List yang di luar Batam ya? Belum. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Pak Tony lagi sibuk ya. Saya dari pagi kemarin sih suruh nanya ke info ke Pak Tony. Saya tanya ke Pak Yefta, yang Pak Yefta juga sama Pak Warno kan ada ujian juga di luar, tapi belum ada info ya. Mudah-mudahan nanti ada infonya. Oke, yang di ujian dari luar sih nggak masalah. Oke, tapi kalau di ujian dari luar ini ya, biasanya remote nggak boleh yang lain gitu. Bagi yang di Batam, Anda ujiannya di UIB itu sebentar. Oke ya, ini saya chat ya, belum dibalas sama Pak Tony. Harus ini kenapa nih?
besok jadwalnya ujian untuk SDF itu 2 sesi ya. 20-20. Anda sudah tahu kan sesinya masing-masing? Ini. Yang sesi 1, Angga, Yudi, David, Sarifudin Hidayatullah, Vincent, Ines, ini sesi 1. Sesi 2 itu Jesili, Jennifer, sampai Stefantinus. Jadi besok ujiannya itu sesi 1 jam 10 sampai jam 11, sesi 2 itu jam 11 sampai jam 12. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya absen dulu ya, habis itu kita discuss, baru kita coba pretest dulu. Pretestnya dikerjakan di Word aja ya, nanti dikirim ke saya. Bentar ya. Saya absen dulu. Angga Hariwibowo, hadir? Yudi, hadir? Hadir, Sir. Ya. Davidan, hadir? Sarifudin Hidayatullah, Udin. Hadir, Pak. Ini kemana saja, Din? Iya, maaf, Pak. Mungkin kemarin pas Bapak absen saya nggak tahu, Pak. Iya. Sudah tahu, gini, Din. Saya kan ada lihat rekamannya ya. Iya, Pak. Kan ada chapter 1, 2, 3, 4, 5 kan sudah saya rekam ya. Iya, Itu Pak. nanti dilihat-lihat, habis itu ada bank soal juga. Itu Iya, Pak. dikerjakan, dibaca-baca. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya anggap hadir ya, supaya bisa ujian Iya, Pak. ya, Din. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Vincent hadir? Ines Mayang? Hadir, Pak. Sandi Dewantara? Sandi? Abizar? Hadir Abizar? Abizar Muhammad Lubis? Gak hadir. Yongki Wijaya? Andi Chandra? Hadir, Pak. Hadir ya. Tony? Hadir, Tony Pak. Jekan? Hadir ya. Vincent Eng? Vincent? Yusuf? Hadir, Pak. Oke. Oktavina? Hadir. Wilson Fernando? Wilson? Wina? Hadir, Pak. Oke ya. Rio Kusnadi? Hadir, Pak. Nisa? Hadir, Pak. Hadir ya. Jumelio Pratama? Jumelio Pratama? Oke. Rino? Rino hadir? Jesili? Hadir, Pak. Niver? Hadir, Pak. Melna? Hadir, Pak. Melna hadir? Hadir, Pak. Oke. Derwin Galen? Derwin? Hadir, Pak. Kelvin? Hadir, Pak. Sorry, Erikson hadir tadi nggak? Erikson Hermanto. Hadir ya. Kelvin Kurniawan hadir. Lenda? Hadir, Pak. Oke. Henry? Hadir, Pak. Kusnan? Hadir, Pak. Oke. Ricky? Hadir, Pak. Oke. Jaslina? Hadir, Pak. Dan Kennedy? Hadir, Pak. Nicholas?
Nicholas, Eri Setiawan, Iya, Pak. Hadir. Witan hadir ya. Iya. Hertianto, Hadir, Pak. Denny Alfat, Denny, Stefantinus, Hadir, Pak. hadir ya. Denny hadir? Hadir. Denny hadir. Oke ya. Siapa lagi yang belum? Ada yang belum? Yang belum saya panggil? Oke. Sudah ya. Coba sekarang kita pretest. Pretest itu kemarin kalau di Multimatic kan kita ada software-nya ya. Software khusus, jadi nanti Anda bisa untuk pretest ya sekitar 60 menit, 40 menit. Oke. Tapi kita sudah ganti vendor ya, UIB, jadi nggak ada pretest ya. Pretestnya saya kirim, Anda kerjakan ya, itu 60 menit. Habis itu pas tepat 60 menit nanti saya cek di email ya, itu nggak boleh. Terus kita coba jujur, salah bener itu buat saya tidak ada masalah ya, karena ini juga untuk latihan, salah banyak nggak masalah, yang penting Anda kerjakan sendiri, Anda jujur. Oke ya, tujuannya kenapa? Besok itu Anda ujiannya tidak boleh buka yang lainnya. Kalau ketahuan itu Anda langsung dianggap gagal ya, langsung itu sayang. Jadi di UIB pun sama, ujiannya sendiri-sendiri, CCTV kanan kiri. Terus nanti di monitoring Anda tidak boleh bawa yang lainnya, nanti ada pengawasnya. Oke? Ya, jadi ini untuk latihan, Anda coba kerjakan ya. Salah bener nggak ada masalah sih, yang penting Anda coba dulu. Oke, ini pretestnya. Saya share soalnya, Anda kerjakan sendiri. Terus habis itu Anda kirim ya ke email saya. Sebentar ya, saya cek dulu. Sebentar saya cek. Sebentar saya mastiin soalnya Anda bisa jawab semua. Oke ya, ini ada soal pretest Anda kerjakan kurang lebih 60 menit. Jangan ini ya, kalau seandainya ada perlu boleh sih jangan logout dulu, oke? Karena ini saya disable dulu supaya Anda fokus ya. Anda kerjakan aja di ini ya, di Word. Terus habis itu Anda kirim lagi ke email saya sampai jam 1 ya paling lama. Ini contohnya, habis selanjutnya baru kita bahas soal pretest. Saya pengen lihat berapa nilai Anda untuk pretest ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Soal pretestnya? Karena ujian Anda 1 jam ya. Kita coba 1 jam soalnya 30 menit. Anda kerjakan jujur ya, benar salah, ini nggak akan pengaruh
Anda salah semua pun nggak akan pengaruh kok, gitu, nggak ada nilainya. Kalau nilainya rendah, nggak masalah. Jadi Anda perlu baca-baca lagi, perlu belajar lagi. Untuk ujian itu ada pilihan ganda, ada 2 jawaban, Anda nanti disusun. Beda-beda. Seperti contoh ini. Jadi ada yang kebanyakan sih ABCD. Ada Anda ABC, ada pilih 2 jawaban yang benar menurut Anda. Terus ada nyusun ya, yang pasti itu ada jawaban semua. Anda pilih jawabannya Henry. Oke. Kalau nilai rendah ini nggak masalah, yang penting Anda pas nilai ujian besok tidak boleh rendah. Minimal 70 baru Anda dapat sertifikat. Oke ya Kusnan? Coba dulu. Jangan lihat yang kemarin ya, bank soal. Terus Pak, ini kok soalnya sama dengan bank soal? Ya sama, karena ujiannya itu juga soalnya. Dari 190 itu aja yang keluar. Ya, oke. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan Anda tanyakan. Ya, Di kenapa? highlight aja. Iya, di highlight highlight aja. aja jawabannya. Iya, Oke. dari soal itu aja ya. Tapi kasih namanya. Usahakan jangan mencontek, jangan yang lainnya. Anda jujur pada diri Anda sendiri. Silahkan dikerjakan.
Oke ya. Nanti pokoknya Anda semua kirim ya sebelum jam 1. Oke. Tapi jam 1 nanti saya cek, saya periksa ya. Oke. Kalau ada pertanyaan atau discuss nanti di session kedua. Jadi session 1 kita pretest. Emailnya bebas ya. Bebas, mau UIB boleh, pakai email pribadi juga boleh, nggak masalah. Yang penting pokoknya kirim sebelum jam 1 ke sini. Kan nanti di email kan ada ininya ya, jawabannya. Timernya. Dari sini ke sini ya. Ke .com, sebentar. Ke sini. Oke ya, kalau bagi yang kirim, terima kasih Darwin. Pokoknya paling lambat jam 1. Lebih cepat, lebih bagus. Oke? Oke, nanti kalau ada pertanyaan, ada lainnya kita kan ada session kedua ya, nanti kita discuss. Terus nanti saya kasih lihat nilainya. Jadi nanti soalnya kan 30 bagi 100 saja. Nanti salah 1, 2, 3 nanti grade-nya 4:30 ya saya infoin. Jadi saya tunggu, habis itu saya cek, baru kita bahas soal supaya habis itu post test besok Anda ujian. Oke, kalau ada pertanyaan dan lainnya nanti kita lanjut. Pokoknya Anda kirim, Anda jujur, Anda kerjakan sendiri ya. Sampai ketemu nanti session 6, session terakhir, karena besok Anda ujian. Saya belum dapat info ya yang di luar kota, gimana untuk remote-nya. Soalnya Pak Tony ya dari kemarin saya belum dijawab. Atau Anda boleh hubungin ya, kalau yang punya nomor WA-nya Pak Tony atau Len ya, coba kontak Pak Tony. Soalnya saya dari pagi belum ada respon ya, email saya belum, chat saya belum dibaca. Oke, sampai ketemu session 6. Session 6 kita ada ujian lagi, post test. Terima kasih dan jangan lupa Anda baca-baca besok ujian. Terima kasih, selamat siang.